Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita menghayati masa kesunyian bersama Kristus yang tersalib atas dosa kita. Persiapkanlah diri kita untuk menghayati bersama. Mari, saatnya merenung. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing berkeluh, genta di kancah kemaluan, ya anak domba Allahku, datang kini padamu. Sebagaimana anakku celaka, buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam duka kita berhimpun, dalam lara kita menengadah pada salib yang kosong, dalam sepi kita tertunjuk sunyi, meratapi pedih dan sedihnya kehilangan. Kita berhimpun mengingat tubuh Kristus dalam kubur. Kiranya rahmat Allah menaungi hati dan pikiran kita.
keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Dalam keheningan kami melihat wajah Kristus yang memancarkan kasih dan mengingatkan kami sebagai generasi muda yang dipanggil untuk mengisi zaman yang penuh dengan tantangan dan luka. Bukan dengan keluhan tetapi dengan karya. Ampunilah kami ketika kami senang memuja diri sendiri. Ketika kami bertahan dalam perilaku yang sia-sia. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dunia ini beranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dalam keheningan kami melihat wajah Kristus yang memancarkan kasih dan mengingatkan akan setiap karya pada ruang-ruang kehidupan yang Tuhan hadirkan. Ampunilah kami apabila kami mengandalkan kekuatan kami semata, ketika kami merasa bisa melakukan banyak perkara. Padahal kami lemah, kami sering jatuh dalam penyesalan dan juga pencobaan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingat?
Dalam keheningan kami melihat wajah Kristus yang memancarkan kasih dan mengingatkan kami akan orang-orang di sekeliling kami. Mereka yang berharap akan pertolongan dan cinta kasih. Ampunilah kami bila sering terjebak pada keinginan diri yang meluruhkan kepedulian pada sesama. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Banyak yang hidup nada dan mewah, tapi terasing dari sesamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Anugerah Allah dicurahkan agar kita beroleh kekuatan untuk menyongsong terang kebangkitan, dan sambutlah dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami boleh merasakan kesunyian yang kami hadapi saat ini. Bukan kesunyian yang tanpa arti. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami juga dapat merenungkan kehadiran-Mu dalam masa-masa ini. Dengan iman kami yakini Engkau menguatkan kami. Teguhkanlah kami Tuhan, agar firman ini menguatkan kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Manusia tenggelam dalam kesepian, merenung meratapi kekurangan. Manusia sibuk dalam kerapuhan, memikirkan diri, mencapai kesombongan. Ada yang sibuk berhitung untung, ada yang sibuk menyebar kebencian, ada yang sibuk mengatur perselisihan, ada yang sibuk merasa benar sendirian. Setiap orang datang dan pergi silih berganti. Kesendirian mengusik relung hati. Keramaian hanyalah kefanaan yang akan sirna di telan pagi. Penuh sesak banyak orang, tapi sunyi dan sepi. Apakah ini yang dinamakan kesepian? Merasa sendiri walau di dalam keramaian.
Kesepian ini mengancam pikiranku, seolah tak ada lagi daya untuk melawan waktu. Aku ingin menikmati waktu sepi dan sunyi, tanpa kata dan kawan, tanpa uang dan kekayaan. Mari kita dengarkan 1 Petrus 4 ayatnya yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Mundur sejenak, lalu diam sesaat. Merenung betapa hebat pengorbanan Sang Juru Selamat. Ia merelakan diri dihina dan dicaci maki. Tak peduli betapa hancur dan beratnya beban diri. Kristus yang sendiri dalam kubur yang sepi menebus dosa, menyelamatkan kami. Biarlah kami menghayati kesendirian-Mu saat ini, di tengah ramainya dunia dengan segala keadaan yang tidak pasti. Namun kami meyakini kesunyian ini bukan tanpa arti. Keheningan ini akan mendatangkan kedamaian dan pengharapan. Pengharapan bahwa Engkau bangkit dan hidup bersama kami. Bimbinglah kami untuk berani, tuntunlah kami untuk berdiri, kuatkanlah kami untuk menapaki jalan panjang yang penuh misteri. Mari kita berdoa. Di dalam kesunyian hati, perasaan, dan kehidupan kami menapaki tapak-tapak hening yang membuat kami semakin mengalami betapa penderitaan Kristus begitu berharga. Perjuangan dalam kesunyian kadang kami langkah per langkah kami maknai. Karena kami sadar kami hidup bersama keluarga, kami hidup di tempat di mana kami memiliki kawan, tetapi tidak jarang kami merasa takut sendiri. Kami ada di tengah-tengah persekutuan yang begitu hangat dan bersahabat, tetapi kami pun sadar kami sering kali berjuang sendiri. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah kesakitan yang kami alami, di tengah-tengah penderitaan yang mungkin kami sendiri ketahui, di tengah-tengah sedihnya perasaan yang kami alami tak kunjung berpulih, kami menyadari bahwa kuasa di dalam karya Kristus begitu menyelamati kami. Maka daripada itu Tuhan, kami yang lemah dan terbatas, kami membutuhkan kuasa Tuhan hadir dalam kelemahan tubuh kami, agar kami mampu bangkit, kami mampu berpengharapan, kami mampu percaya bahwa hidup ini walau sulit, tak ada keadilan, di mana-mana penuh dengan kebohongan, kami tetap percaya bahwa terang Kristus menerangi kami. Oleh karena itu di tengah hari yang sunyi ini, kami memohonkan kasih Kristus yang menyelami kami. Sebagaimana Kristus menyelami kematian dan bangkit menunjukkan kemenangan. Dan kami menyelami kesepian, kami pun ingin bangkit untuk menapaki pengharapan. Maka mampukanlah kami Tuhan untuk tetap percaya. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, kami sebagai sahabat, kami sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai masyarakat, kami sebagai pemimpin, ataupun kami sebagai pegawai, kami sebagai orang yang dihormati, atau kami yang seringkali sedang menapaki kehidupan
untuk dapat menjadi karya yang menjadi berkat. Mampukan kami di tengah-tengah kehidupan yang kuat maupun yang lemah, yang sehat maupun yang sakit, yang bergembira maupun yang bersedih hati, yang berpengharapan ataupun yang sedang menapaki pembebasan, agar kami boleh percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh menyelamatkan. Maka kami bawa dalam doa setiap hidup kami masing-masing, di tengah pergumulan yang kami alami, agar kiranya kuasa Tuhan dibangkitkan di dalam kami, dan kami boleh percaya bahwa kemenangan itu kami alami. Maka inilah doa kami ya Tuhan, di tengah-tengah syafaat kami atas segala ketakutan kami, atas segala kecemasan kami, dan juga terang yang memampukan kami untuk tetap berharap pada Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan kami. Kiranya kami mampu mengalami keindahan dalam perenungan dan pengharapan dalam setiap doa. Inilah doa kepadamu ya Kristus Tuhan, Sang Penyelamat, Sang Pembebas. Kami bawa sebagaimana doa bersama dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Kesunyian ini tidak untuk selamanya. Kuasa Kristus segera dinyatakan di kubur yang gelap. Mari siapkan diri kita untuk menyambut kebangkitan penebus kita. Bawalah kabar kebangkitan yang akan kita terima. Beritakan pada dunia bahwa kegelapan tidak akan melenyapkan terang yang sejati. Maka sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebaktian Sabtu Sunyi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.